Shalom keluarga damai, puji syukur kepada Tuhan yang masih memelihara kita hingga pagi ini. Mari kita memulai hari baru dengan merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu hingga pagi ini. Kami memohon hikmat dan tuntunan-Mu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kami menjalani kehidupan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari Samas pagi ini diambil dari Wahyu 4 ayat 1-11 yang berbunyi demikian. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk, penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya di sebelah dalam penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan ada. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu menunjukkan bahwa kemuliaan dan kebesaran Allah yang mengatasi segala kerajaan di bumi, makhluk, dan alam semesta sebagai ciptaannya. Hal ini menunjukkan kedaulatan dan kekuasaan Allah, sehingga semua ciptaannya harus tunduk dan hormat kepada kedaulatannya, yang ditunjukkan melalui puji-pujian dan sembah kepada takhta Allah itu. Ketika puji-pujian itu dinyanyikan dan dikumandangkan di surga, maka akan menimbulkan kuasa yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Bahkan ke-24 tua-tua yang duduk di takhta, di sekeliling takhta Allah itu, rebah dan melemparkan mahkota emas ke depan takhta Allah. Hal ini menggambarkan bahwa ke-24 tua-tua yang duduk di takhta di surga
yang seolah-olah menjadi wakil bangsa atau umat yang diterima Allah, yang juga sebagai wakil dari bangsa-bangsa di bumi, sungguh tidak berdaya, tidak kuasa untuk menahan kuasa dari puji-pujian di surga itu. Pujian ini harus dinyanyikan hanya untuk Dia, Allah yang satu-satunya yang berkuasa. Tidak ada kuasa lain yang sepertinya, bahkan di atasnya. Selanjutnya, dengan kuasanya di surga, maka hanya Allah lah yang patut dan harus dipuji dan disembah. Dia berkuasa atas manusia dan segala makhluk, karena Dialah yang telah menciptakan. Selain sebagai pencipta, Allah juga sebagai Raja yang bertahta di surga. Dan dalam waktu mendatang yang semakin mendekat, akan dinyatakan kepada semua manusia dan makhluk di bumi untuk menyatakan maksudnya. Bagi kita orang percaya, penglihatan ini merupakan pengharapan dan kekuatan karena kita percaya dan beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia dan menebus dosa-dosa kita. Kita percaya dan beriman kepada Yesus sejak kita masih hidup di dunia ini, sehingga penglihatan tentang takhta Allah di surga menjadi jawaban dari iman kita akan hidup kekal yang dimulai dari selama kita hidup di bumi dan dilanjutkan dengan hidup penuh puji-pujian kepada Allah di depan takhtanya di surga. Penglihatan ini sekaligus memberikan janji bagi kita, bagi barang siapa yang setia sampai akhir akan memasuki kemuliaan surgawi. Jadi saudara-saudara, marilah kita terus-menerus beriman dan kudus selama ada di dunia ini, sambil terus setia menantikan janji Tuhan untuk melihat tahta surgawi itu. Tentunya kita harus menjadi orang yang beriman dan akan keselamatan dan akan penebusan atas dosa-dosa kita oleh Yesus Kristus sebagai pewujudan Allah di dunia ini. Kita tetap harus hidup setia dalam Tuhan, sambil terus berpengharapan dan menantikan pewujudan takhta Allah itu datang seperti yang diinginkannya. Kita harus terus-menerus tiada putus untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tentunya atas keselamatan dan iman yang kita miliki, ini membawa pengharapan yang nyata. Maka harta berharga dan mulia ini harus kita bagikan kepada orang yang terdekat kita, agar mereka juga mendapatkan kesempatan melihat takhta Allah di surga nantinya. Lebih luas lagi, kabar bahagia ini harus sampai kepada semua orang dan bangsa di bumi ini, agar seluruh bumi penuh dengan kedaulatan dan kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia menantikan janji-Mu, untuk membawa kami melihat takhta-Mu di surga. Ajar kami beriman dan hidup kudus, agar tetap hidup dalam keselamatan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah satu-satunya yang berkuasa dan yang layak kami sembah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru dengan penuh penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.